Lu lagi mikirin gimana cara ngatur duit di tahun 2025? Jangan sampai kejebak sama kebiasaan lama, guys. Keuangan pribadi lu harus lebih cerdas dan adaptif, karena tantangannya sekarang beda banget. Di video kali ini, gue bakal kasih 5 cara cerdas buat ngelola keuangan pribadi lo supaya bisa terus berkembang, aman, dan tentunya tetap terkendali. Kalau lo nggak mau ketinggalan dan pengen keuangan lo makin oke, tonton sampai habis ya. Mari kita bahas. Jadi, sebelum kita ngomongin hal-hal yang lebih detail soal investasi dan segala macem, yang paling dasar dan pertama banget lo harus lakukan adalah persiapan. Kalau lo nggak siap, ya jelas deh keuangan lo bakal amburadul. Nah, kita mulai dari 3 hal penting yang mesti lo lakukan dulu, yaitu identifikasi tujuan keuangan, bikin anggaran bulanan yang realistis, dan yang terakhir, menyiapkan dana darurat. Yuk, kita bahas satu-satu. 1. Identifikasi tujuan keuangan. Pertama, lo harus ngerti dulu apa tujuan keuangan lo. Jangan cuma bilang, ya pokoknya nabung deh, atau gue pengen jadi kaya. Itu masih terlalu umum, bro. Tujuan keuangan lo harus spesifik dan punya horizon waktu yang jelas. Misalnya, lo pengen beli rumah dalam 5 tahun, atau lo pengen punya dana pensiun sebesar 1 miliar dalam 15 tahun. Dengan tujuan yang jelas, lo bakal punya arah, dan lo tahu langkah apa yang harus diambil. Kenapa tujuan keuangan itu penting? Karena tujuan yang jelas bikin lo lebih fokus dan gak gampang tergoda buat boros. Misalnya, kalau tujuan lo adalah beli rumah dalam 5 tahun, lo jadi lebih teratur nabung dan lo gak bakal gampang belanja barang-barang yang gak perlu. Contohnya, jangka pendek. Pengen liburan ke Bali dalam 1 tahun, ya lo perlu tentuin berapa duit yang harus lo kumpulin tiap bulan buat ngebayar itu. Jangka menengah. Mungkin lo pengen beli motor baru dalam 3 tahun. Berarti lo harus bisa hitung berapa banyak duit yang harus lo tabung per bulan buat ngumpulin uang muka. Jangka panjang. Misalnya lo pengen pensiun nyaman di usia 50 tahun. Nah, ini baru tujuan yang besar. Lo perlu mikir jauh ke depan soal investasi dan pengelolaan keuangan lo. Jadi, kunci pertama itu, tulis tujuan keuangan lo secara spesifik. Itu bakal bantu lo untuk tetap fokus dan punya alasan buat disiplin dalam mengatur duit. 2. Bikin anggaran bulanan yang realistis. Selanjutnya, lo harus bikin anggaran bulanan yang realistis. Banyak orang yang pikir, gue udah bisa nabung, tinggal sisain aja. Tapi pada kenyataannya, uang lo habis entah kemana tanpa lo sadari. Anggaran bulanan itu penting banget biar lo tahu pengeluaran lo kemana aja dan seberapa banyak yang lo bisa tabung atau investasikan. Nah, buat bikin anggaran yang realistis, lo harus bener-bener ngelihat berapa pendapatan lo per bulan, terus dipecah-pecah buat pengeluaran rutin seperti biaya hidup, makan, transportasi, tagihan listrik, internet, dan sebagainya. Cicilan. Kalau lo ada utang atau kredit, harus jelas juga nih pengeluarannya. Hiburan dan rekreasi. Jangan sampai lo hidup pelit banget, tapi tetap perlu ngejaga budget buat hiburan atau jalan-jalan biar hidup lo nggak boring. Setelah itu, lo hitung berapa yang tersisa dan sisihkan buat tabungan dan investasi. Buat kategori pos-pos pengeluaran yang jelas, dan coba sesuaikan pengeluaran lo dengan pendapatan lo. Jangan sampai lebih gede pengeluaran daripada pemasukan. Misalnya, lo pengen menghemat 10% dari penghasilan lo tiap bulan buat dana darurat atau investasi. Itu bukan hal yang mustahil, asal lo disiplin. Seringkali masalahnya adalah, kita nggak punya kontrol atas pengeluaran yang nggak perlu. Kayak beli barang-barang nggak penting, atau makan di luar terus. Contoh anggaran sederhana. Pemasukan, 8 juta. Biaya hidup, 3.500.000. Cicilan, 1 juta. Hiburan dan lain-lain, 1 juta. Tabungan dan investasi, 2.500.000. Nah, dengan cara ini, lo bisa pastiin bahwa sisa penghasilan lo bisa digunakan buat tujuan jangka panjang tanpa ganggu cash flow harian lo. Jangan sampai deh lo ngeluarin duit lebih banyak daripada yang lo dapet. 3. Dana darurat yang cukup. Oke, yang ketiga, lo harus punya dana darurat yang cukup. Banyak orang yang mikir, gue sehat-sehat aja, gak perlu dana darurat. Tapi lo gak pernah tahu kan, tiba-tiba ada kejadian yang gak terduga kayak lo sakit, mobil rusak, atau lo tiba-tiba dipecat dari kerjaan. Nah, waktu lo lagi dalam situasi darurat kayak gini, lo gak mau kan repot mikirin uang. Dana darurat itu penting banget, karena dia bakal jadi penopang lo waktu lo lagi dalam keadaan terdesak. Jadi lo gak perlu pinjem uang dari orang, atau ngutang yang malah bikin masalah keuangan lo makin berantakan. Untuk dana darurat,
biasanya sih lo disarankan punya uang yang cukup buat 3-6 bulan pengeluaran hidup lo. Misalnya, kalau biaya hidup lo per bulan 5 juta, berarti dana darurat lo harusnya sekitar 15 juta sampai 30 juta. Di mana tempat nyimpen dana darurat? Jangan lo simpen dana darurat di investasi yang susah dicairin atau yang berisiko tinggi. Misalnya lo simpen di saham atau reksadana yang bisa aja tiba-tiba turun nilainya. Lo bisa simpen di rekening tabungan yang ada bunga sedikit atau di deposito yang gampang dicairin. Pokoknya, yang penting gampang diakses dan aman. Dan ingat, dana darurat itu cuma dipakai buat keperluan yang sangat mendesak ya. Jangan sampai dipakai buat beli barang baru atau liburan. Jadi, itu dia 3 hal yang harus lo siapin sebelum lo mikirin langkah-langkah keuangan yang lebih lanjut, kayak investasi atau beli rumah. Identifikasi tujuan keuangan lo, bikin anggaran yang realistis, dan siapin dana darurat yang cukup. Kalau lo udah siapin ketiga hal ini, lo bakal punya fondasi yang kuat buat ngatur keuangan lo dengan lebih baik di masa depan. Oke, sekarang kita ngomongin soal strategi investasi. Nah, di 2025 ini, investasi bukan cuma soal beli saham atau reksadana aja bro. Dunia investasi makin berkembang pesat, dan kalau lo nggak ngerti caranya ngelola uang dengan baik, bisa-bisa lo malah terjebak. Di sini gue mau bahas 3 hal penting yang harus lo kuasai supaya bisa investasi dengan bijak. Diversifikasi portofolio, memanfaatkan teknologi finansial atau fintech. Dan yang nggak kalah penting, investasi berkelanjutan atau ESG. Penasaran? Yuk, kita bahas satu-satu. 1. Diversifikasi portofolio. Jadi, yang pertama, diversifikasi portofolio. Lo mungkin sering dengar kan istilah ini? Tapi, banyak yang masih bingung apa maksudnya. Singkatnya, diversifikasi itu adalah lo nggak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Misalnya, lo cuma beli saham di satu perusahaan aja, misalnya perusahaan A, tapi tiba-tiba perusahaan itu jatuh, ya lo bakal rugi banget. Nah, diversifikasi adalah langkah pencegahan, supaya lo nggak rugi total kalau ada satu investasi yang performanya jelek. Lo harus ngelola uang lo di berbagai jenis instrumen investasi. Misalnya, saham. Di sini, lo bisa pilih saham yang lo rasa bakal bertumbuh dalam jangka panjang. Tapi jangan cuma fokus di satu sektor aja. Misalnya, lo bisa beli saham di sektor teknologi, consumer, dan energi. Obligasi. Selain saham, lo juga bisa investasi di obligasi pemerintah atau korporasi. Obligasi ini lebih aman dan biasanya ngasih hasil yang stabil meskipun lebih rendah dibanding saham. Properti. Investasi properti seperti rumah atau apartemen tetap jadi pilihan bagus untuk jangka panjang. Lo bisa beli properti dan nyewain, atau lo bisa ikut program crowdfunding properti. Aset kripto. Ini mungkin agak lebih berisiko, tapi tetap bisa jadi bagian dari diversifikasi lo, kalau lo ngerti cara mainnya. Reksadana. Reksadana adalah investasi yang bisa diakses dengan modal lebih kecil dan dikelola oleh manajer investasi. Jadi risiko lo lebih tersebar. Jadi jangan taruh seluruh uang lo di satu jenis investasi aja. Misalnya, lo punya 100 juta, coba bagi dengan proporsional ke saham, obligasi, properti, dan aset kripto, supaya kalau salah satu rugi, yang lainnya bisa nutupin. Intinya, dengan diversifikasi, lo ngurangin risiko kerugian besar dan meningkatkan potensi keuntungan jangka panjang. 2. Manfaatkan teknologi finansial atau fintech. Selanjutnya, kita ngomongin teknologi finansial atau yang sering disebut fintech. Di 2025, fintech ini udah jadi game changer banget dalam dunia investasi. Semua hal yang dulu ribet, sekarang bisa jadi gampang banget bro. Lo bisa investasikan uang lo, cek saham, bahkan pinjam uang secara digital cuma lewat HP lo. Misalnya, lo pengen beli reksadana atau saham. Dulu, lo harus pergi ke bank atau pialang saham buat buka akun. Tapi sekarang, lo bisa buka akun investasi langsung dari aplikasi di HP lo. Ada banyak banget platform fintech yang menyediakan layanan investasi, dan beberapa di antaranya punya biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Yang paling gue suka dari fintech adalah robo-advisors. Lo mungkin udah pernah dengar kan? Jadi, robo-advisor ini adalah sistem yang pakai algoritma untuk bantu lo ngelola investasi. Lo cuma perlu jawab beberapa pertanyaan tentang tujuan keuangan dan profil risiko lo. Terus si robo-advisor ini bakal nyusun portofolio investasi yang sesuai dengan lo. Enak kan? Gak perlu repot-repot nyusun sendiri, tinggal ikutin rekomendasi dari sistem aja. Selain itu, ada juga platform peer-to-peer lending. Ini adalah platform di mana lo bisa investasi dengan ngasih pinjaman ke orang lain atau usaha kecil dengan return yang cukup menarik. Misalnya, lo bisa investasikan 5 juta,
dan lu bakal dapat bunga setiap bulan dari pinjaman itu. Tapi, lu juga harus hati-hati ya, karena ada risiko gagal bayar. Tapi, platform-platform ini udah lebih aman karena udah diawasi oleh OJK. Jadi, lu nggak perlu lagi khawatir ketinggalan zaman. Karena dengan memanfaatkan fintech, lu bisa lebih fleksibel, praktis, dan tentunya lebih hemat biaya. 3. Investasi berkelanjutan atau ESG. Dan terakhir, kita bahas soal investasi berkelanjutan atau ESG. Jadi, apa sih ESG ini? ESG itu singkatan dari Environmental, Social, and Governance. Jadi, ini adalah jenis investasi yang nggak cuma ngelihat potensi profit, tapi juga ngelihat dampak sosial dan lingkungan dari investasi yang lu pilih. Contohnya, lu bisa memilih investasi yang mendukung perusahaan yang ramah lingkungan, seperti yang mengurangi emisi karbon, atau yang punya program tanggung jawab sosial yang tinggi. Banyak investor sekarang mulai memperhatikan ESG karena selain lo bisa dapat keuntungan finansial, lo juga ikut berperan dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Misalnya, perusahaan yang fokus ke energi terbarukan, atau perusahaan yang menerapkan prinsip bisnis yang adil dan tidak korup. Dengan berinvestasi di perusahaan seperti ini, lo ikut mendukung keberlanjutan bumi dan masyarakat lo. Dan, gak cuman itu, beberapa studi juga menunjukkan kalau perusahaan yang punya prinsip ESG yang baik biasanya juga punya kinerja yang lebih stabil dalam jangka panjang. Jadi, kalau lo pengen investasi yang nggak cuma nyari duit, tapi juga berkontribusi positif ke dunia, coba deh lihat saham-saham atau reksadana yang berbasis ESG. Banyak kok produk-produk investasi yang udah fokus sama hal ini. Jadi, itu dia 3 hal penting yang harus lo perhatikan dalam strategi investasi lo di 2025. Pertama, diversifikasi portofolio supaya risiko lo tersebar dan potensi keuntungan lebih maksimal. Kedua, manfaatkan teknologi finansial atau fintech supaya lo bisa investasi dengan lebih mudah dan efisien. Dan ketiga, jangan lupa untuk investasi berkelanjutan atau ESG yang nggak cuma baik buat lo, tapi juga buat lingkungan dan sosial. Dengan menerapkan ketiga hal ini, lo bakal punya fondasi yang kuat buat sukses dalam dunia investasi. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang nggak kalah penting, yaitu soal keamanan finansial. Keamanan finansial bukan cuma tentang punya banyak duit, tapi juga soal perlindungan dan manajemen risiko yang lo hadapi setiap hari. Di dunia yang serba nggak pasti seperti sekarang, banyak hal yang bisa mengganggu keuangan lo. Mulai dari kecelakaan, sakit, sampai penipuan digital. Makanya, di video kali ini gue bakal bahas 3 hal penting tentang keamanan finansial. Asuransi, mengelola utang, dan keamanan data. Yuk, kita bahas satu-satu. 1. Asuransi. Jadi yang pertama, asuransi. Lu pasti udah nggak asing lagi kan sama kata asuransi. Tapi masih banyak orang yang nggak ngerti pentingnya asuransi dalam melindungi keuangan mereka. Asuransi itu bukan cuma buat yang udah punya keluarga atau rumah loh. Semua orang perlu asuransi, apalagi di zaman sekarang yang serba nggak pasti. Asuransi itu punya banyak jenis, dan semuanya berguna untuk melindungi lo dari risiko finansial yang nggak terduga. Misalnya, lo kecelakaan, atau tiba-tiba sakit, atau rumah lo kebanjiran, lo nggak mau kan langsung bangkrut karena nggak siap biaya? Nah, asuransi bakal ngebantu lo di saat-saat seperti itu. Lo tinggal bayar premi tiap bulan, dan kalau ada kejadian yang nggak diinginkan, perusahaan asuransi bakal nanggung biaya-biaya yang lo butuhin. Berikut beberapa jenis asuransi yang harus lo pertimbangkan. Asuransi kesehatan. Ini wajib banget. Jangan sampai lo sakit, dan lo harus bayar rumah sakit yang mahal banget. Asuransi kesehatan bisa nutupin biaya rumah sakit, rawat inap, obat-obatan, dan banyak lagi. Ini nggak cuma penting buat yang udah berkeluarga, tapi juga buat lo yang masih muda. Lo nggak tahu kan kapan jatuh sakit? Asuransi jiwa. Kalau lo udah berkeluarga atau punya tanggungan, asuransi jiwa juga penting. Ini buat ngelindungin orang-orang yang lo sayang. Misalnya, kalau lo tiba-tiba meninggal dunia, asuransi jiwa bisa ngasih ganti rugi atau uang pertanggungan buat keluarga lo. Jadi, keluarga lo nggak terbebani secara finansial. Asuransi properti. Kalau lo punya rumah atau kendaraan, lo harus punya asuransi properti. Ini buat melindungi aset lo dari resiko seperti kebakaran, pencurian, atau bencana alam. Jangan sampai rumah lo kebakaran dan lo nggak bisa bangun lagi karena nggak ada perlindungan asuransi. Asuransi itu penting banget buat menjaga keamanan finansial lo, karena dalam hidup ini banyak kejadian yang nggak bisa kita prediksi. Jadi, segeralah pilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan lo. 2. Mengelola utang. Selanjutnya, kita ngomongin soal mengelola utang. Lu tahu kan, kalau utang itu bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi,
Utang bisa jadi alat buat lo ngebangun kekayaan, kayak misalnya utang buat beli properti atau investasi. Tapi di sisi lain, utang juga bisa ngerusak keuangan lo kalau nggak dikelola dengan baik. Utang produktif adalah utang yang lo ambil untuk sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan, seperti misalnya beli rumah yang lo sewakan atau investasi yang ngasih cuan. Ini sebenarnya bagus, asal lo bisa kelola dengan bijak dan penghasilan lo cukup buat nutup cicilan. Tapi, utang konsumtif itu yang bahaya. Lo beli barang-barang yang nggak perlu, terus akhirnya lo harus bayar cicilan tiap bulan. Ini yang bikin keuangan lo tertekan. Lo harus tahu cara ngatur utang supaya nggak jadi beban. Salah satunya adalah dengan membayar utang tepat waktu dan menghindari bunga yang tinggi. Misalnya, utang kartu kredit yang bunganya gila-gilaan, ini harus lo hindari. Kalau lo punya banyak utang, coba deh susun prioritas utang mana yang harus dibayar dulu. Biasanya, utang dengan bunga tinggi, kayak kartu kredit, harus diselesaikan duluan. Menggunakan aplikasi pengelola utang juga bisa ngebantu lo buat tetap track pengeluaran dan cicilan. Ada banyak aplikasi sekarang yang bisa bantu lo nyusun rencana pembayaran utang supaya nggak terlambat. Jangan sampai utang lo numpuk dan susah dibayar. Jangan juga terlalu sering pinjam uang, karena itu bisa nambahin beban keuangan lo. Jadi, intinya, kelola utang lo dengan bijak, jangan sampai utang konsumtif bikin lo pusing dan mengganggu rencana keuangan jangka panjang lo. 3. Keamanan data dan perlindungan terhadap penipuan digital. Yang terakhir, kita bahas soal keamanan data dan perlindungan terhadap penipuan digital. Zaman sekarang, semua transaksi dan keuangan kita makin sering dilakukan secara digital kan? Lo belanja online, transfer uang lewat aplikasi, bahkan investasi juga bisa dilakukan lewat platform fintech. Tapi, sayangnya, banyak banget penipuan digital yang bikin banyak orang rugi. Jadi, lo harus paham banget cara jaga data pribadi lo. Pertama-tama, lo harus pakai kata sandi yang kuat dan jangan pakai password yang gampang ditebak, kayak tanggal lahir atau nama hewan peliharaan. Coba deh pakai kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil, dan simbol biar lebih sulit ditebak. Lo juga bisa pakai aplikasi pengelola kata sandi buat nyimpen password lo yang aman. Selain itu, pastiin lo menggunakan autentikasi 2 faktor di setiap akun penting lo, kayak akun perbankan atau aplikasi investasi. Jadi kalau ada yang coba masuk ke akun lo, mereka harus verifikasi pakai kode yang dikirim ke ponsel lo, bukan cuma password doang. Ini jadi lapisan keamanan tambahan buat akun lo. Selain itu, lo juga harus hati-hati dengan phishing dan penipuan online. Jangan gampang klik link yang lo terima lewat email atau pesan singkat, apalagi kalau pesan itu ngajak lo buat buka website atau download file yang mencurigakan. Banyak banget penipu yang nyamar jadi bank atau perusahaan besar, dan mereka bakal nyoba mencuri data lo. Selalu pastiin bahwa lo cuma memasukkan informasi pribadi di situs yang terpercaya dan aman. Dan jangan lupa untuk update perangkat lo secara rutin. Kadang-kadang, perangkat atau aplikasi lo punya celah keamanan yang bisa dimanfaatin sama orang jahat. Nah, update perangkat itu penting buat ngelindungin lo dari potensi celah yang bisa disalahgunakan. Jadi, itu dia 3 hal yang harus lo perhatikan dalam menjaga keamanan finansial. Pertama, punya asuransi yang tepat supaya lo terlindungi dari risiko yang nggak terduga. Kedua, mengelola utang dengan bijak supaya utang nggak jadi beban. Dan ketiga, jaga keamanan data pribadi lo dan hindari penipuan digital yang bisa merusak keuangan lo. Semua ini penting banget buat lo kelola keuangan dengan lebih aman dan terjaga di masa depan. Jadi, itu dia cara cerdas buat ngelola keuangan pribadi lo di 2025. Kalau lo siap buat mengelola keuangan dengan lebih pintar, mulai dari sekarang yuk. Jangan lupa untuk selalu ngikutin perkembangan teknologi dan investasi. Dan pastiin lo selalu proteksi diri dengan perlindungan yang tepat. Semoga informasi ini bermanfaat buat lo semua. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan sampai ketinggalan tips-tips finansial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.